Jadwal AC Milan versus Chelsea, Pioli bakal andalkan Matteo Gabbia untuk hentikan Abu Mayang. AC Milan akan menjamu Chelsea di San Siro dalam pertemuan leg kedua fase grup Liga Champions. Jadwal laga AC Milan versus Chelsea akan digelar pada Rabu 12 Oktober 2022 dini hari. Kick-off laga AC Milan versus Chelsea akan digelar mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di laga leg pertama, Chelsea berhasil menukuk AC Milan dengan skor 3-0 tanpa balas di Stamford Bridge. Tentunya AC Milan akan berusaha membalas kekalahan itu di San Siro dan membuka peluang mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Apalagi sebelum laga itu, AC Milan meraih hasil positif di Serie A Italia setelah mengalahkan Juventus dengan skor 2-0. Kemenangan AC Milan tak lepas dari performa bagus dari bek Matteo Gabbia. Matteo Gabbia mendapat peluang dari awal dalam kemenangan 2-0 AC Milan melawan Juventus dan dia memberi Rossoneri jaminan di pertahanan. Di tengah krisis cedera, hanya performa yang diinginkan Stefano Pioli. Karena cedera Alessandro Florenzi dan David Calabria, Pioli memindahkan Pierre Kalulu ke sisi kanan karena Sergio Des tidak tampil mengesankan sama sekali. Ini juga berarti bahwa Gabbia mendapat kesempatan di tengah, dan dia tentu saja mengambil kesempatan itu. Seperti yang dilaporkan Sempre Milan, Gabbia sepenuhnya menetralkan bintang Juve Dusan Vlahovic, yang terakhir kehilangan banyak duel udara melawan Italia muda, dan sering dipukuli sampai bola di tanah. Itu hanya penampilan yang diinginkan Pioli menjelang kembali Chelsea yang penting, di mana Gabbia diharapkan untuk memulai lagi. Dengan begitu, Kalulu akan dapat tetap berada di sisi kanan dan dengan demikian memberikan stabilitas pertahanan yang lebih baik bagi Milan di sisi tersebut. Pertandingan melawan Chelsea akan sangat menarik dan Gabbia harus terus seperti ini. Jelang AC Milan versus Chelsea, De Ketelaere out, Junior Mesias in. AC Milan akan menjamu Chelsea di San Siro pada laga matchday keempat Liga Champions hari Rabu 12 Oktober mendatang. Sayang, kekuatan Rossoneri akan sedikit pincang di laga itu karena Charles De Ketelaere harus menepis sejenak akibat mengalami cedera. Saat AC Milan menang 2-0 atas Juventus di Giornata ke-8 Serie A akhir pekan lalu, Charles De Ketelaere sebenarnya tidak bisa tampil di laga itu dengan menjadi pemain pengganti di babak kedua. Namun setelah pertandingan melawan Juve tersebut, sehari sesudahnya De Ketelaere mengeluh sakit pada bagian ototnya. Dalam laporan terbaru yang ditulis oleh Football Italia, De Ketelaere tidak bisa berlatih bersama seluruh pegawai Milan hari ini 10 Oktober, dan sang gelandang pun dipastikan akan absen pada laga melawan Chelsea. Posisi De Ketelaere sendiri nantinya bakal diambil oleh Brahim Diaz, yang pada laga melawan Juventus kemarin tampil begitu impresif sebagai gelandang mengatur serangan. Sementara itu, pemain asal Brazil Junior Mesias diberitakan sudah siap merumput lagi di lapangan pada laga melawan Chelsea. Winger 31 tahun tersebut terhitung sudah melewatkan 3 pertandingan di Milan di bulan Oktober ini. Lagi-lagi juga karena masalah cedera otot. Sementara untuk pemain sayap asal Belgia yakni Alexis Saelemaekers, ia belum bisa diturunkan pada laga kontra The Blues. Junior Mesias pun bisa diandalkan oleh pelatih Stefano Pioli untuk mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Saelemaekers tersebut. ...1096 hari tukangnya AC Milan, Stefano Pioli dapat pujian dari pembencinya di Rossoneri. Tepat hari ini, Stefano Pioli telah resmi menukangi AC Milan selama 3 tahun. Selama menjadi pelatih Rossoneri selama 1096 hari, Pioli kini menjadi sosok yang diakui sebagai ahli taktik. Bahkan pelatih Italia itu mendapat pujian dari pembencinya, Arrigo Sacchi. Sebelum hari ini, Arrigo Sacchi merupakan orang yang mengkritik Stefano Pioli sebagai pelatih AC Milan. Kritik ini ditenggarai oleh kekesalan atas tindakan manajemen AC Milan yang pernah memecatnya. Namun kesan Sacchi kepada Pioli berupa tepat 3 tahun sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala AC Milan. Stefano Pioli mengambil alih kursi kepelatihan dari Marco Giampolo pada 10 Oktober 2019. Setelah bertugas selama 1096 hari, pelatih 56 tahun telah turut andil dalam revolusi Rossoneri. Bahkan keberhasilan itu telah merubah kampanye awal #PioliOut di media sosial menjadi lagu Pioli on Fire di dalam stadion. Begitulah Pioli mengubah kesan buruk menjadi baik. Saat itu, bagaimanapun, AC Milan dikabarkan akan menunjuk Ralf Rangnick sebagai pelatih. Namun tiba-tiba posisi pelatih kembali ditempati oleh Stefano Pioli menjelang musim 2020-2021.
Banyak yang mengkritik keputusan Rossoneri. Mereka memandang bahwa Pioli bukan orang yang tepat bagi AC Milan. Pioli diam saja. Ia menjawab semua kritik dengan kerja keras. Alhasil performa fantasi AC Milan pasca lockdown COVID-19 membuat berubah pikiran banyak orang. Dalam editorialnya untuk La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi memuji pekerjaan yang telah dilakukan oleh Stefano Pioli. Hasil pekerjaan itu seperti yang ditunjukkan, seperti saat AC Milan menang 2-0 saat melawan Juventus di Stadion San Siro pada Sabtu 8 Oktober 2022 waktu Indonesia Barat. AC Milan yang didera badai cedera membuka keunggulan lewat sepakan jarak dekat Fikayo Tomori pada menit ke-45+1 lalu digandakan oleh gol Brahim Diaz di menit ke-54. Untuk gol Brahim Diaz, sang pemain melakukan solo run menawan lebih dulu sebelum membobol gawang Signoria besar. Kemenangan ini mengantarkan Milan ke peringkat keempat klasemen Liga Italia. Mereka mengantongi 20 poin dari 9 pertandingan. Ketika dia tiba di Milan, dia tampak bagi saya sebagai pelatih sementara, ujar Sacchi, sebagaimana dikutip oleh sempremilan.it. Pada tahun 2020 diketahui bahwa Rossoneri telah memilih Rangnick. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang tidak pada tempatnya, sambungnya. Dia tidak pernah melampiaskan, dia tidak pernah menyerang klub. Stefano Pioli benar-benar seorang gentleman, tandasnya. Sacchi melakukan pujiannya, ia menyebut Pioli telah berevolusi dari ahli taktik menjadi ahli strategi. Hal itu merupakan sebuah lompatan luar biasa. Dia adalah seorang ahli taktik, sekarang dia ahli strategi. Sebuah lompatan besar dibuat berkat kemauan dan kerendahan hatinya, tuturnya. Scudetto adalah sebuah mahakarya, dia menang dan menjaga neraca tepat di tempatnya, sambungnya. Dan dia melakukannya dengan pemain yang kurang dikenal, memberikan organisasi kepada seluruh grup, imbuhnya.